Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kita semua teladani, Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri. Yang kami hormati Wakil Ketua Majelis Syuro sekaligus Wakil Ketua MPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid. Yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Sayhu. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Mardiono. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Kemudian Sekjen PKS, Pendum PKS, Sekjen Nasdem, dan semua saja yang mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat, termasuk Mas Utut Adianto, Wakil Ketua Umum PDIP, dan seluruh hadirin sekalian yang alhamdulillah insya Allah semuanya dalam keadaan bahagia. Pertama saya mohon maaf karena datang terlambat. Kami punya komitmen saksi nikah. Jadi ketika saya sampaikan ini saya mohon izin terlambat karena ada pernikahan. Itu bukan saya, tapi saya menyaksikan orang lain yang menikah. Karena ketika ditanya siapa, bukan saya, maksudnya saya ada pernikahan itu menghadiri pernikahan sebagai saksi. Itu harus catat itu. Jadi saya dan Gus Imin kebetulan ini adalah wartawan yang selama ini menempel selama kita kampanye. Jadi sudah agak lama pesan waktunya. Dan ketika datang undangan halal bihalal saya sudah sampaikan dan bersyukur sekali. Siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan. Fase baru, 22 tahun PKS berjuang, dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar, konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Ada dinamika dalam dan luar. Dan sekarang ada persimpangan jalan baru. Kita masuk oleh persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS. Dan saya merasakan, kami berjuang bersama-sama di Jakarta. Dari 2016 terus sampai sekarang. Beberapa karakter khas dari kader PKS. Ketekunan, keteguhan, konsistensi, kerja keras, ikhlas, sanggup bekerja dalam senyap dan siap untuk mengerjakan apa saja. Itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan, tak lihat posisi, tak lihat jabatan, semua dikerjakan. Foto Pak Sayhu menjaga TPS yang tidur sampai larut malam itu beredar sampai kemana-mana. Bayangkan posisinya adalah ketua umum tapi ikut jagain TPS sampai larut malam, sampai all out. Itu menjadi contoh karakter kader-kader PKS. Dan ini suatu ketekunan, keteguhan yang bisa menjadi contoh. Bukan semata-mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi-pribadi berbagai kepentingan, tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader, pengembangan kepemimpinan kader, pengembangan seluruh potensi kader. Dan 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang. Karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Dan ke depan kita berharap PKS terus menjadi contoh
Perjalanan Republik ini masih panjang. Dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali. Usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia. Partai ini punya usia yang jauh lebih panjang. Karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai pondasi rekam jejak untuk menata ke depan, untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti. Kami sendiri, saya rasa Gus Muhaimin juga merasakan yang sama. Selama perjuangan beberapa bulan ini menyaksikan betul militansi, kerja keras seluruh kader PKS di dalam perjuangan Pileg dan Pilpres kemarin. Di semua lokasi tanpa beda. Dan ketahanan, ketangguhan dalam perjuangan ini membekas di kita semua. Karena itulah penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan ini berarti apa yang tadi disampaikan, kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman MK, kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman KPU, kebersamaan kita akan jalan terus selama Republik ini masih memberikan kesempatan pengabdian. Dan ini ditandai pada momen pada hari ini yang dulu sebelum bulan September mungkin PKS dan PKB belum pernah satu ruangan bersama-sama secara sering. Dan sekarang bareng-bareng terus, semua barrier-barrier itu runtuh, dan itu sejarah baru sampai di tingkat ranting cabang warna hijau dan oranye bisa bersama-sama dengan tenang sekali. Ini akan dicatat bahwa peristiwa 2023-2024 itu meleburkan kekakuan, melunakkan ketegangan, menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat, dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan. Peristiwa semacam ini, semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua, karena ini persatuan Indonesia yang dibicarakan. Dan nasionalisme yang tadi sampaikan oleh Pak Surya Paloh, nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh satu dua pihak, hari ini dibuktikan bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya. Merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye. Mas Utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama, betul Mas Utut? Mas Utut Adianto dan teman-teman, ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang. Ada perbedaan, tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas di mana sebuah perseteruan tidak diteruskan. Ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa. Ketika ambang batas itu lewat, maka berbagai kepentingan rusak. Kita menyaksikan berbagai negara ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama-sama. Dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu di mana ada polar-polar, ada sekat-sekat. Pemilu 2024, Pilpres 2024 telah membuat sekat-sekat itu runtuh. Sekat-sekat itu tiada lagi. Insya Allah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah perjuangan akan jalan terus. Perjuangan tidak pernah berhenti, dan perjuangan tidak kenal sektor, tidak kenal level. Semua adalah medan pengabdian. Baik kanan, kiri, atas, bawah, semua adalah medan pengabdian. Insya Allah kita akan terus berjuang bersama, terus membuat perubahan, terus mendorong agenda keadilan, terus mendorong agenda kesetaraan untuk Indonesia yang makin bersatu, Indonesia yang makin makmur untuk semua. Demikian sambutan dari kami izinkan mengakhiri dalam rangka halal bihalal ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin atas setiap dan semua salah khilaf, baik salah khilaf yang diketahui maupun salah khilaf yang tidak diketahui.
mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.